Kesetaraan gender adalah kesetaraan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup kesetaraan dalam hal untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang sama, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesetaraan gender penting karena kesetaraan hak dan kesempatan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Selain itu, kesetaraan gender juga penting untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketidakadilan gender dapat menghambat kemajuan pertumbuhan ekonomi, membentuk ketimpangan sosial, dan menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, masih banyak tantangan dalam kesetaraan gender, termasuk stereotip gender yang melekat dalam masyarakat, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya aksi kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional. Indonesia, kesetaraan gender masih menjadi masalah yang serius, terutama dalam hal kesenjangan pendapatan, akses ke pendidikan, dan kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender, termasuk dengan mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mempromosikan kesetaraan dalam hal akses ke pendidikan dan pekerjaan. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya di Indonesia. Menteri PPPA mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), presentasi keterwakilan perempuan di parlemen pada tahun 2015 hanya 17%, dan pada 2019 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 21%. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan keterwakilan perempuan dalam politik tertinggi, yaitu mencapai 58,8%. Namun masih ada beberapa daerah dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam politik masih di bawah 30%, ungkap Menteri PPPA. Menurut Menteri PPPA, rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan dikarenakan antara lain oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan faktor internal, terdapat kurangnya kapabilitas dan minat dari kader perempuan di bidang politik. Kemudian terdapat faktor eksternal, yaitu kebijakan partai yang terkadang masih menganut budaya patriarki, sehingga menyebabkan kurang berpihaknya kebijakan partai kepada perempuan dalam pencalonan kadernya untuk maju dalam kontestasi politik. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan, perlu adanya dukungan dari semua pihak, keterlibatan pemerintah, partai politik, serta perempuan itu sendiri. Secara selaras akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang masih rendah. Dalam aspek budaya terdapat sistem patriarki, di mana laki-laki lebih dominan bahkan memegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas, moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Selain patriarki, terdapat pula adalah lawan dari patriarki, yaitu matriarki. Matriarki yaitu sistem sosial yang didominasi oleh kepemimpinan perempuan. Contoh dari suku yang menganut sistem patriarki adalah suku Jawa, di mana budaya yang memandang perempuan dengan anggapan bahwa kaum perempuan tidak lain hanyalah seorang pelayan yang kedudukannya di bawah kaum laki-laki. Bagi masyarakat Jawa, anak perempuan harus mengedepankan sopan santun, karena masyarakat Jawa adalah kunci. Karena masyarakat Jawa adalah masyarakat dengan adat dan budaya yang sangat patriarkis. contoh salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem matriarki adalah suku Minangkabau, di mana perempuan di Minangkabau sangat diistimewakan karena mereka memiliki posisi dan kuasa yang besar untuk memegang segala keputusan. Ini juga disebabkan karena Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana mengikuti garis keturunan ibu. Laki-laki di Minangkabau tidak terlalu berpengaruh dalam adat Minangkabau, terutama dalam keluarga. Ini dikarenakan anak juga menjadi tanggung jawab mama.
Ayah di Minangkabau juga memiliki peran di Minangkabau, namun hanya sebagai kepala keluarga yang memiliki peran mengayomi, melindungi, dan mencari nafkah. Keluarga di Minangkabau memiliki himpunan yang terdiri dari beberapa keluarga Samande, disebut Saparwik. Keluarga Saparwik ada 4 generasi, yaitu nini atau ibu dari nenek, beberapa orang nenek seibu, para ibu dan anak para nenek seibu, dan cucu dari nenek. Bunda kandung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan di kaumnya. Sudah selesai. Maaf bang kalau banyak tipu.